Kami, dosen UAD, melakukan penelitian dengan judul Pemodelan Screening Penyakit Kronis melalui game edukasi berbasis faktor risiko stigma depresi untuk pencegahan kesehatan jiwa. Bidang fokus di penelitian ini adalah kesehatan, kemudian digunakan sebagai penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat dalam berperilaku sehat. Tim kami terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, Solihah, kemudian yang anggota kami adalah Nurul Qodriyati, dan selanjutnya Alif Mu'arifah, dan terakhir itu adalah Eko Suprapto Wibowo. Penelitian ini berlangsung selama 2 tahun. Tahun pertama bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap need assessment terkait dengan faktor risiko, stigma, depresi, dan kualitas hidup penderita penyakit kronis seperti hipertensi, kanker, dan penyakit diabetes. Penelitian ini tidak hanya berhenti di tahun pertama, yaitu di tahun 2025, namun akan dilanjutkan di tahun kedua yang nantinya akan membuat dan mengevaluasi game edukasi yang berbasis pencegahan dan manajemen penyakit kronis dan atau non-communicable disease. Di tahun pertama penelitian ini, kami telah mengobservasi sebanyak 561 subjek penelitian yang berasal dari 4 puskesmas di Kabupaten Sleman dan 4 puskesmas di Kota Yogyakarta, serta kami ambil juga di Rumah Sakit Sadewa dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dari 561 subjek penelitian tersebut, kami telah mendapatkan hasil sebanyak 36,7% penderita terdiagnosis diabetes mellitus, 22,6% terdiagnosis kanker, dan yang terdiagnosis hipertensi sebanyak 40,6%. Rata-rata di antara subjek penelitian itu umurnya adalah 53,41% dengan standar deviasi 8,8 tahun, serta rata-rata body mass index-nya itu adalah sebesar 26,1 dengan standar deviasi 4,63 yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta termasuk dalam kategori individu yang kelebihan berat badan. Dalam analisis regresi multivariat kami, ditemukan bahwa pasien yang mengalami gejala depresi itu sangat berhubungan dengan kualitas hidup. Begitu juga pasien yang dari penderita penyakit kronis tersebut juga mengalami stigmatisasi selama mereka sakit kronis dan juga sangat signifikan dengan kualitas hidup mereka. Prediktor lainnya seperti umur dan memiliki perilaku tidak sehat seperti kebiasaan merokok, menyukai makanan yang mengandung banyak gula, mie instan tidak menunjukkan hubungan dengan kualitas hidup. Pada pasien penderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker yang kami lakukan pemodelan terhadap kualitas hidup penderita setelah dilihat dari prediktor gaya hidup dan stigma serta depresi sebagai mediator, didapatkan model sebagai berikut, bahwasanya nilai dari CFI-nya sebesar 0,973, nilai GFI sebesar 0,951, nilai RMCEA sebesar 0,031, nilai TLI sebesar 0,961, nilai GAGFI sebesar 0,925 yang menunjukkan bahwa model ini cukup bisa merepresentasikan terhadap hubungan antara gaya hidup, stigma, dan kualitas hidup yang nantinya depresi sebagai mediator. Depresi sendiri sebagai mediator mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kualitas hidup dengan
nilai interval kepercayaan sebesar 0,55 sampai 0,38, sedangkan perubahan pada sedentary lifestyle berkontribusi sebesar 4,8% terhadap skor stigma. Nilai total efek depresi berperan penting sebagai mediator antara stigma dan kualitas hidup, dan efek mediasi tersebut sebesar 30,53% dari total efek.